banyak. Oke, next. Nah, masuk di topik 4 ini ada fisiologi. Kemarin sudah dijelaskan sama Prof. Banyak ya tentang fisiologi. Tapi di sini saya akan coba sharing ilmu di 3 ini aja. Ada energi, sistem energi, dan recovery. Dan saya akan menjelaskan dengan contoh renang dan secara sederhana. Jadi harapannya coach bisa paham gitu ya. Yang pertama energi. Apa sih itu energi? Next, Mas Dafa. Energi itu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik, atau bisa diartikan juga bahan bakar tubuh untuk bergerak, atau tenaga yang berada di dalam tubuh, itu namanya energi. Nah, energi sendiri itu ada sistemnya yang untuk memproduksi. Next. Nah, ada aerobik dan anaerobik. Nah, penjelasan secara singkatnya. Jadi untuk anaerobik ini membutuhkan oksigen. Ya, sistem energi aerobik itu membutuhkan oksigen. Yang kedua, energi yang dihasilkan lebih lambat. Aktivitasnya itu di atas 2 menit. Speed lebih pelan, daya tahan lebih tinggi. Kesimpulannya, kalau aerobik ini aktivitas, misalkan kita renang di atas 2 menit, itu udah masuk sistem energi aerobik. Kemudian untuk anaerobik ini kebalikannya, menghasilkan energi tanpa oksigen. Energi yang dihasilkan lebih cepat, aktivitasnya cuma sampai 2 menit, 0 sampai 2 menit. Terus daya tahannya lebih rendah. Nah, anaerobik ini sendiri dibagi lagi menjadi 2. Next. Nah, yang pertama anaerobik alaktik dan anaerobik laktik. Ya, penjelasan singkatnya, alaktik itu energinya sangat cepat, 0 sampai 10 detik. Cuman 0 sampai 10 detik. Kemudian tidak menghasilkan asam laktat. Nah, contoh geraknya itu kayak kita start, sprint 15 meter, atau mungkin sampai 25 meter yang baseline-nya sudah di bawah 10 detik. Ini pakai sistem energinya alaktik. Nah, yang berikutnya ada anaerobik laktik, itu energinya sama-sama cepat karena masih anaerobik, tapi durasi waktu yang dia butuhkan untuk menghasilkan itu tuh di 10 sampai 2 menit. Dan dia menghasilkan asam laktat. Jadi asam laktat itu menyebabkan rasa panas dan pegel. Jadi kalau badannya udah pegel, renang udah pegel, jadi asam laktatnya udah numpuk. Nah, contohnya kayak race pace 100 atau interval 100 atau 200 meter itu, dia pasti asam laktatnya akan produksi. Coba misalkan 20 kali 100, pasti 10 ke belakang rasanya akan berat sekali. Karena asam laktat yang dihasilkan dari set pertama sampai 10 ini udah keluar, udah muncul. Wah, ini sangat berat ke belakangnya. Jadi ini ya, anaerobik ada 2, ada alaktik dan laktik. Jadi kayak kalau alaktik ini lebih gampangnya tuh kayak energi murni di tubuh kita gitu. Jadi kalau kita baru mukul yang pertama ini kan keras banget nih. Dari ini 10 detik itu pakai alaktik. Tapi kalau alaktik ini dilakukan berulang-ulang, ya nanti sistem energinya akan masuk ke bisa ke laktik atau ke aerobik. Gitu. Atau mungkin latihan laktik ini yang harusnya bisa masuk di 2 menit, tapi 100-nya atau 200-nya lebih dari 2 menit ya, jadi masuk ke sistem energi aerobik masuknya. Jadi set hari itu yang harusnya targetnya latihan anaerobik, karena renangnya belum cepat jadi aerobik, itu bisa jadi juga. Itu ya coach. Jadi ini secara gampang, jadi perbedaannya di situ. Next. Nah, kita masuk ke recovery. Ini ada kutipan yang menarik. Jadi Anda tidak akan menjadi lebih cepat dengan berlatih keras. Anda akan menjadi lebih cepat saat pulih dari latihan keras. Artinya apa? Seberapa cepat kita bisa memperbaiki
tubuh kita setelah latihan, itu yang akan menyebabkan berenang kita improve, meningkat gitu. Jadi percuma latihan keras, istirahatnya nggak diatur, makannya nggak diatur, itu akan sama aja, latihannya akan sia-sia. Jadi cuma dapat capek, udah capek latihan, pulangnya begadang, itu udah pasti renangnya akan segitu-gitu aja. Ya, jadi untuk recovery, poin yang pertama ini karbohidrat dan protein harus cepat diserap tubuh setelah latihan. Ini jendelanya 30 menit ya coach. Jadi setelah latihan selesai itu ada 30 menit, itu kalau bisa atletnya tuh ya disuruh, paling gampang dibawain pisang lah, suruh makan pisang atau bawa snack, minum gitu kan. Jendelanya 30 menit. Di karbo atau proteinnya harus cepat diserap setelah latihan. Untuk bantu recovery itu tadi, setelah latihan keras badannya udah diperas habis, harus segera diisi. Kalau enggak nanti recovery-nya enggak dapat. Terus yang kedua, tidur harus dianggap serius sama pentingnya seperti program latihan, minimal 6-8 jam. Jadi kalau kita sudah bicara latihan terus atletnya masih sering begadang, ya udah